Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat liguna salam sujud karinde malempang. Nuhun Paris Mandiai, sekarang saya mau melihat keadaan, menerawang keadaan kita di tahun 2024. Karena kita sudah di penghujung tahun di 2023. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru tahun 2024. Karena kita udah di penghujung tahun 2024. Perkembangan politik kita di tahun 2024. Oke, perkembangan tahun di 2024, jawaban saya perkembangannya akan lebih bagus. Kenapa? Karena di tahun 2024 ini menyelesaikan pekerjaan di tahun 2022, 2023, 2024 ini akan menyelesaikan proyek-proyek yang sudah dilewati di tahun 2002, 2003. Jadi jawaban saya untuk politik tahun depan lumayan rame. Kenapa? Kan sebentar lagi kita pemilihan presiden juga kan, seperti itu. Oke, dari penerawangannya ini untuk tahun 2024 nya di dunia politik ini akan lebih ramai gak sih, atau lebih panas gak sih dibanding jawaban saya sebelumnya? Jawaban saya di tahun 2024 ini akan lebih panas, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, seperti itu. Akan mengeluarkan fitnah, akan mengeluarkan banyak macam deh, mengeluarkan strategi yang bagi saya ya tidak begitu bagus gitu loh, untuk menjatuhkan lawan-lawan dari pasangan-pasangan yang lain gitu. Oke, ada dampak tidak baiknya kayaknya ini. Oke, ada dampak tidak baik. Jawaban saya pasti ada dampak tidak baiknya. Kenapa? Kan akhirnya masyarakat juga ikut-ikut mengikuti, dengan akhirnya kadang-kadang saling sering emosi, karena kan banyak satu pendukung ini, satu pendukung itu. Jadi jawaban saya untuk masyarakat juga ada dampak seperti itu. Sampai ada bentrokan nggak yang Nyai lihat nih? Oke, kalau dibilang ada bentrokan sih enggak sih. Jawaban saya nggak ada bentrokan, cuman ada demo-demo lah yang saya lihat seperti itu. Oke, kalau untuk politik ini pasti kan pada penasaran nih, Nyai, ini kira-kira nih berhubungan besok mau pemilu, yang Nyai lihat nih kansnya ini juga salah satunya gitu. Oke, yang akan lebih bagus, jawaban saya yang akan naik ya, yang saya lihat tuh jujur, karena yang saya lihat masyarakat ini sudah memilih, sudah merasa kayaknya ini loh yang benar, karena mereka melihat ada sosok orang yang sudah sering dikhianati, sering dihina, setelah itu sering dijatuhkan. Jadi masyarakat ini melihat rasa ibanya sudah sangat luar biasa. Mereka meyakini bahwa orang itulah yang akan menjadi presiden. Oke. Biasanya dunia politik itu berhubungan dengan situasi negara ya, ekonomi kah gitu, lebih tepatnya lebih ke ekonomi. Ekonomi kita seperti apa tahun depan? Oke, ekonomi kita di tahun depan jawaban saya tidak begitu bagus. Di tahun 2023 aja kita tidak bagus loh, karena banyak orang-orang yang lagi kesusahan. Setelah itu di tahun 2024 jawaban saya juga sama. Keuangan juga tidak begitu bagus. Kenapa? Orang tidak menyadari bahwa ini sebenarnya kita lagi keadaan krisis keuangan bagi siapapun, tidak apalagi kelas bawah, kelas menengah, apalagi buat pembisnis. Jawaban saya keuangan gitu tidak begitu bagus. Oke, situasi ekonomi yang tidak baik ini apakah memang dampak dari politik salah satunya? Oke, dibilang dampak dari politik, jawaban saya dampak dari politik. Dampak juga dari luar negeri ada banyak seperti itu. Dampak kita bekas COVID juga ada. Jadi banyak dampak deh, saya lihat seperti itu. Oke, 2024 ini berarti bertumpuknya dampak-dampak dari tahun-tahun sebelumnya ya, misalnya seperti ini, semakin menurun atau semakin bertambah atau? Oke, dibilang dampak kemiskinan tambah banyak nggak? Jawaban saya tambah banyak, karena banyak yang PHK. Kan seperti itu, pengurangan pegawai banyak. Karena kan banyak perusahaan-perusahaan yang ditutup juga, atau yang tidak begitu bagus seperti itu. Jadi jawaban saya tahun depan tuh perekonomian kita tidak begitu bagus. Termasuk angka kriminal? Kriminal lebih banyak. Keuangan lagi tidak bagus, dampak kriminal lebih banyak. Seperti itu. Oke, tapi yang lihat gak sih bahwa ada situasi yang nanti juga akan bisa pelan-pelan siapapun nanti menjadi presiden nanti itu bisa memperbaiki gak sih? Oke, jawaban saya presiden yang akan mengganti, jawaban saya bisa merubah perekonomian kita nggak ke depan. Jawaban saya pelan-pelan, tidak bisa untuk merubahkan sebegitu cepat signifikan, tapi jawaban saya pelan-pelan dia akan bisa merubah perekonomian kita seperti itu. Oke, tadi yang bilang kan bahwa ada calon presiden kita yang memang dasarnya sudah ya, ada orang lama yang sudah dihianati segala macam lah ya, seperti itu ya. Itu yang saya lihat. Dan itu sosok ini mampu gak sih kayak membangun Indonesia lebih baik? Oke, jawaban saya mampu nggak? Jawaban saya dia mampu.
karena dia mempunyai strategi. Karena kan dia yang saya lihat orang yang benar-benar memikirkan masyarakat, itu yang saya lihat ya. Dan juga masyarakat juga berpikir bahwa ini orang nih kayaknya harus naik jadi presiden. Itu yang saya lihat. Karena masyarakat ini kayaknya mungkin tahun-tahun dulu waktu pemilihan dulu banyak yang sering menjatuhkan dengan cara menjelekkan ini, menjelekkan itu, mengeluarkan kasus zaman dulu, zaman apa. Tapi sekarang saya lihat masyarakat sekarang itu banyak lebih pintar. Karena mereka merasa nggak mungkin dong, karena yang sudah dulu di seperti ini ceritanya, tapi biasa aja, sama aja, kan seperti itu. Jadi jawaban saya saat sekarang ini masyarakat tuh lebih pintar. Jadi mereka berpikir mereka akan memilih orang yang mereka rasa bisa membuat mereka bisa lebih baik ke depan. Kalau kita ngomongin situasi alam, ini kan kita punya masa 5 tahunan nih. Ini 2024 ini dari 2019 masuk 5 tahun ini. Ya, jawaban saya kita tahun depan adalah naga kayu. Berarti yang akan ada pengaruh air, pengaruh api. Berarti hati-hati, takut ada banjir, hujannya sangat luar biasa. Setelah itu takutnya di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu pasti akan banyak kebakaran hutan. Itu yang perlu diperhatikan. Itu yang saya lihat seperti itu. Setelah itu hati-hati juga ada gempa, ya. Setelah itu gunung berapi, semua saya lihat tuh banyak yang erosi itu banyak sudah. Nah, jadi kita berhati-hati banget, itu yang saya lihat. Oke, kalau banjir wilayah mana aja yang Nyai lihat dampaknya begitu luar biasa? Oke, yang dampak begitu luar biasa yang saya lihat daerah Aceh. Setelah itu Kalimantan juga ada dampak. Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat juga ada dampaknya juga banjir. Setelah itu daerah Jawa, Jawa Tengah. Setelah itu di daerah Sulawesi. Setelah itu Jakarta juga. Setelah itu di daerah Jawa Jawa Barat juga ada seperti itu. Oke, kalau masalah gunung meletus, gunung-gunung yang aktif yang Nyai lihat? Yang saya lihat gunung berapi Jogja di Jawa Tengah, setelah itu di Jawa Timur, setelah itu di selat antara Lampung dengan Jakarta ya, itu yang saya lihat seperti itu. Setelah itu ada juga berapi yang biasa dia tenang ternyata dia mengeluarkan erosi, ada yang saya lihat seperti itu. Oke. Untuk gempa yang perlu diperhatikan di daerah mana? Yang saya saya lihat ada di daerah Bali ada gempa. Setelah itu Jawa Tengah juga ada, Jawa Timur juga ada gempa. Setelah itu di daerah Jakarta ada, tapi di daerah Sukabumi. Setelah itu daerah kesananya lagi kayak Banten, pokoknya daerah-daerah seperti itu. Setelah itu ada juga di Ambon, yang saya lihat ada daerah Maluku seperti itu. Setelah itu Makassar juga ada seperti itu. Berarti tetap harus waspada ya? Ya harus ada waspada, karena ini ada gempa ini karena gunung berapi, itu yang saya lihat. Oke. Kalau untuk kita ke dunia artis nih, setiap tahunnya pasti kan ada gonjang-ganjing dan ada keseruan-keseruan tersendiri lah. Narkoba kah, perselingkuhan kah, atau apakah gitu kan. Yang Nyai lihat dari di 2024 ini, dunia selebriti ini kayak apa sih? Dunia selebriti yang saya lihat, perselingkuhan masih tetap ada, kasus narkoba juga ada yang tertangkap. Setelah itu ada orang yang ada karirnya yang lagi puncak-puncak, akhirnya dia mendapat satu masalah sangat besar yang saya lihat seperti itu. Rumah tangga yang adem ayem, yang bagus-bagus saja, ternyata ada perselingkuhan di dalamnya, yang saya lihat seperti itu. Setelah itu masalah penipuan uang ada juga, itu yang saya lihat. Rumah tangga Amarzoni ya ini tahun 2024 kayak apa nih? Oke, saya lihat sih yang saya lihat akan ada perpisahan itu. Sudah ada perceraian nih sekarang gitu kan? Iya, yang jawaban saya akan ada perpisahan. Oke, Nyai, kalau kita lihat artis-artis sekarang yang penuh kontroversi, di tahun depan artis-artis tersebut yang
berkontroversi ini masih mampu gak sih ada di posisinya situ Jawaban sendiri? saya sudah ada yang mulai turun dari posisinya ya, dari posisinya sudah ada yang turun seperti itu. Karena akan ada orang-orang baru yang saya lihat, yang ada juga orang yang saya lihat seorang artis yang ngebum, yang ya tidak peduli dan sesuatu hal dia apa aja dia apa ya dia hadapi gitu loh. Sebenarnya ada cerita ini dia masukin, dia keluarin, dia supaya apa aja dia bahas, itu yang saya lihat dari orang yang karirnya begitu aja, jadi dia akan meledak seperti itu. Inisialnya yang saya lihat laki-laki. Setelah itu sedikit jawaban saya kurang apa ya, laki-laki yang kelihatan gayanya kayak gaya perempuan Yang gemulai ya. iya gemulai itu yang saya lihat. Dan juga ada juga yang perempuan, nanti kayaknya banyak ada juga artis yang saya lihat percekcokan ya, ada mereka yang akan ada ribut, percekcokan, masalah masalah penipuan atau apa banyak macam itu. Setelah itu masalah bisnis juga yang mereka jalani ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka, jadi saya lihat ada peributan juga seperti itu. Berarti banyak hal-hal yang mengejutkan lah ya banyak tahun sekali, ya. 2024. Oke, ini sahabat saya, teman-teman saya, ini adalah penerawangan. Boleh dipercaya, boleh tidak. Apapun yang saya ucapkan tadi, apapun yang saya terawang tadi, itu hanya untuk kita bisa lebih waspada. Supaya apa? Jadi kalau kita pergi kemanapun, kita harus sedikit waspada. Jadi kita jangan pernah lengah. Kan seperti itu, seperti ada gunung berapi, seperti ada hujan, karena saya juga ada puting beliung. Nah itu sedikit banyak perlu berhati-hati. Setelah itu di jalan kita juga harus hati-hati, kan seperti itu. Jadi saya berharap ini bukan sesuatu hal yang membuat kita menjadi rasa ketakutan, tapi untuk kita bisa lebih waspada. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Bila mana ada salah kata saya atau salah ucapan saya terhadap apapun atau mengucapkan siapapun yang merasa kecewa dengan ucapan saya minta maaf. Mohon maaf, namanya saya juga manusia. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.